Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast MTSN 2 Lamongan. Podcast Bincang Santai Madrasah Podcast Studio MTSN 2 Lamongan. Amazing kan? Kalian juga heran kan? Ini adalah pertama kalinya kita mengadakan episode pertama loh ya. Jangan kaget guys. Dan meskipun di episode pertama kita sudah punya para bintang tamu yang super keren. Sudah kepo ya. Oke, di hadapan saya sudah ada 3 orang yang keren. Beliau ini berasal dari instansi yang berbeda. Langsung aja ya, kita kenalkan beliau. Yang pertama di depan saya ada Bapak Komandan Distrik Militer 0812 Letnan Kolonel Korps Artileri Medan, Bapak I. Ketut Wira Purbawan, Sarjana Ilmu Politik, Magister Ilmu Pertahanan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Senang sekali dengan bisa ada di sini. Dan juga sangat senang dan bangga ini. Baru pertama ada sekolah atau tingkat sekolah ya, Iya. Negeri Pak ya. Yes. Ada podcast luar biasa. Alhamdulillah, itu suatu kebanggaan panjenengan memuji sekolah kami. Oke. Terima kasih. Acaranya bincang ya. Bincang Tadi santai. bisa kan antara bonsai atau bintang Pak. Bagaimana kita mencetak siswa-siswa itu menjadi bintang nantinya. Jadi bintang. Karena santainya kayaknya itu bincang, santai. Iya. Jadi bintang. Terima kasih juga sudah diberi masukan seperti itu akan Jadi kami. ikonik ya Pak. Iya. Sekolah itu bisa mencetak Bintang siswa menjadi bintang-bintang apapun profesinya. Nih, betul. Ketika militer menjadi bintang general, ketika film menjadi bintang film kan. Iya. Oh, iya, Jadi iya. pemerintahan bisa menjadi bintangnya, menjadi aktornya kan. Terima kasih, Mister. Bagus Siap, sekali. siap komandan, begitu ya. Mantap. Dan tamu kami selanjutnya, beliau ini penguasa Kecamatan Gelagap. Beliau adalah Bapak Camat kita, guys. Bapak Hoirul Muhsinin, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Assalamualaikum Bapak. Senang sekali panjenengan juga bisa hadir di sini. Terima kasih ya Bapak. Saya juga senang sekali bisa di sini sama Pak Bade. Nah, Pak ya. Dan satu lagi nih narasumber yang di depan saya. Beliau adalah yang punya sekolah ini. Bapak pemilik Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Lamongan. Bapak Asman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Alhamdulillah Bapak Asman, sekolah kita kedatangan 2 orang hebat. Bersyukur sekali kita bisa kedatangan beliau-beliau yang sangat keren sehingga bisa menginspirasi oleh kita semua yang ada di MTS Negeri 2. Betul sekali. Oke, sebelum saya ke para narasumber yang keren-keren ini, saya mau ke Pak Asman dulu ini. Pak Asman, apa yang melatar belakangi Bapak Asman untuk mengundang beliau-beliau berdua ini? Alhamdulillah kita undang beliau ini sengaja agar semangat anak-anak kita dan teman-teman yang ada di keluarga besar MTS Negeri 2 Lamongan ini semakin membara hingga akhirnya apa yang disampaikan oleh beliau, ada generasi-generasi bintang yang bermunculan dari MTS Negeri 2 Lamongan yang kita miliki ini. Semoga itu tercapai. Amin, itu harapan kita bersama. Betul. Dan biar itu juga tercapai, kita nanti akan tanya tips-tipsnya Iya. ke beliau berdua ini. Tips menjadi orang sukses di karir mereka. Bapak Komandan, Ya. saya izin bertanya-tanya ke jenengan sebelum ke Pak Camat ini. Bapak Komandan, kalau panggilnya apa Pak biar akrab gitu Pak? Boleh apa saja ya. Itu bukan. Itu beda. Oh beda ya. Saya kira ada pelanggaran nanti. Bukan. Boleh silakan aja Pak ya. Gitu ya. Saya panggil Pak Andan aja. Biar Boleh, keren siap. kan? Sudah berbeda ya. Pak kepala beliau kan. Cepat beliau. Saya Pak Andan. Iya. Pak Andan, tadi kan jenengan Bapak Andan ini kan memimpin upacara setelah melihat anak-anak kami yang ada di kita.
menurut Bapaknya, apakah mereka anak madrasah sanawiyah ini yang sekolahnya di daerah ini, apakah mereka bisa untuk bergabung ke pemikiran seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya Pak Kepala Sekolah juga kan, Pak Camat selaku Forkopimda gitu ya. Ini kegiatan ini selalu bentuk sinergitas. Ya, kita punya program, Bapak juga punya program, kepala kan, dan nyambung. Kita eksekusi hari ini, gitu kan. Kita setiap hari Senin, Mbak ya, kita laksanakan program Senin Berkibar. Memang sasaran saat ini ke anak-anak sekolah, generasi. Padahal itu bukan hanya generasi sekolah saja, nanti juga kita bisa ke lapas juga, agar kita bisa membina rekan-rekan kita di sana. Saat ini baru sekolah-sekolah ya, dan ini pun bukannya saya aja selaku Dandim, tapi serentak di seluruh kecamatan, di tingkat SD, SMP, SMA kita laksanakan. Harapannya apa tadi kan, agar kita bisa nih, kita flashback dulu Pak ya, program Senin Berkibar. Ada kepanjangan juga Pak. Selain makna berkibar tadi dengan upacara bendera kan, kita kibarkan sang merah putih sebagai bentuk penghargaan kita, menghargai jasa para pahlawan kita yang telah berjuang sampai mengorbankan jiwa raga ya, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Berkibar pun ada kepanjangan Pak. Berkarakter, I-nya disiplin, bar-nya bela negara. Jadi Senin yang berkarakter ya kan, kemudian berdisiplin, tentunya untuk menunjukkan atau meningkatkan kesadaran bela negara generasi-generasi muda kita. Sehingga melalui upacara ini Senin Berkibar ya kan, bagaimana kita bisa tadi minimal bisa mencetak tadi generasi-generasi muda yang berkarakter tangguh, berdisiplin yang tinggi ya kan, dan tentunya memiliki kesadaran bela negara. Karena dengan karakter yang tangguh inilah kita akan mampu tadi, semua pekerjaan akan mampu kita selesaikan. Tidak ada pekerjaan berat ketika kita memiliki karakter yang tangguh. Ketika gagal ya kan, bangkit lagi, jatuh bangun lagi. Itu karakter tangguh salah satunya. Kadang yang menjadi orang itu gagal kan, ketika dia jatuh, dia nggak bangkit-bangkit, langsung menyerah. Dia gagal langsung menyerah. Itu menyebabkan apa? Terjadi kegagalan, terjadi tidak mampu mencapai tugasnya ataupun keberhasilan mimpi-mimpinya. Mari kita sama-sama nih, kepala sekolah dengan sekolah ini kan suatu media untuk mencetak tadi generasi-generasi muda. Kita pun yang Pak Camat, kepala sekolah juga kan, kita akui kita bisa seperti ini. Kenapa? Karena berkat bimbingan sekolah. Jadi sangat saya mengapresiasi sekolah. Jika kita masuk ke sekolah-sekolah ya kan, kita sama-sama. Karena mencetak generasi itu bukan hanya tugas sekolah saja, tapi semua instansi, semua elemen, termasuk orang tua juga, termasuk kita juga TNI, untuk mencetak generasi-generasi muda yang berkarakter. Dan salah satu kunci kesuksesan ya, adalah satu apa? Disiplin ya, selain karakter tadi, disiplin. Karena tanpa disiplin ya kan, niscaya tidak akan mungkin tercipta manusia yang sukses tadi. Kenapa? Untuk membentuk karakter tangguh tadi, ada dari istilah dari warga Inggris kan, Samuel Smell, berawal dari tindakan pikiran ya, pikiran menentukan apa tindakan yang setiap hari kita kerjakan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Dari kebiasaan kita lakukan setiap hari, habit tadi akan membentuk karakter kita. Karakter yang baik itu akan apa? Menentukan atau menuai nasib kita nantinya. Dan ini memang betul. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mencetak karakter yang tangguh tadi ya kan? Harus melalui kebiasaan-kebiasaan tadi. Kebiasaan tiap hari ya kan. Pasti berbeda. Contohnya ya kan, ketika ada nih orang yang bangun pagi rutin ya kan. Dari bangun, kemudian sholat, kemudian mungkin olahraga, kemudian ke sekolah datang tepat waktu, belajar disiplin dan sebagainya, kemudian mengerjakan tugas sebagainya. Dibandingkan dengan orang malas-malesan, datang terlambat ya, tidak sholat, ke sekolah sering bolos, akan terbentuk tadi. Siapa yang akan menjadi orang sukses? Pasti mereka yang berdisiplin tadi. Nah, sehingga ini perlu mungkin juga terus diaplikasikan, dipraktekkan ya kan. Tentunya ini bisa terjadi apabila terjadi tadi kerjasama dan sinergitas sekolah, orang tua ya kan, harus sinergi juga. Tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kan
pada sekolah. Kan sekolah ada jam sekolahnya. Setelah itu di mana? Pasti di lingkungannya ya, rumahnya, lingkungan pergaulan, sebagainya. Ini juga harus perlu diawasi, disiplin juga tadi. Disiplin memang mungkin saat ini susah, mungkin langsung terbentuk. Kadang harus dibentuk melalui terpaksaan, ya kan. Sama juga militer juga sama. Yang tadinya sipil ya kan, kita menikmati kehidupan masyarakat umum biasa. Ketika masuk tentara ya kan, mengapa bisa berubah menjadi disiplin? Tentunya ada suatu proses yang dilakukan. Kadang proses itu tidak bisa dilakukan dengan sadar, harus dengan paksaan kan. Ada rewardnya, ada punishment. Kalau salah kan, telat kita diberikan sanksi, hukuman, contohnya pusat sebagainya. Sehingga kelama-kelama itu membentuk kita menjadi sadar. Lalu dengan disiplin karakter tadi ya kan, sehingga bagaimana nih adik-adik kita, khususnya siswa-siswi ya, juga MTSN 2 ini bisa tadi meningkatkan atau memunculkan kesadaran bela negara. Jadi saya sampaikan contoh kecil, ketika kapan nih ibu ya kan melakukan bela terhadap diri kita sendiri. Alasan apa ibu membela orang tua kita? Pasti karena apa? Karena kita sayang, cinta. Ketika kita sudah mencintai diri kita, apapun yang mengganggu kita akan kita atasi, kan? Kita bela diri kita, termasuk pada orang tua kita. Nah, kita sayang dan cinta kepada orang tua kita. Sehingga ketika dia mengganggu orang tua kita menjadi orang pertama yang bela. Termasuk itu, kapan kita akan membela negara ini, ya kan? Kapan ketika ada ancaman terhadap negara ini, kenapa kita membela negara itu? Karena sayang tadi. Nah, pertanyaannya, apakah sudah kita memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa ini? Kayak gitu. Perlu kita tanamkan, karena sekarang ini sudah mulai banyak godaan, dan banyak juga sudah mulai masuk budaya-budaya asing atau istilahnya negara tertentu yang ingin negara kita tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena kan negara kita ini harus kita sadari. Mengapa salah satu kita bangga terhadap bangsa ini? Karena bangsa ini sangat kaya kan, sumber daya alamnya sangat kaya. Semuanya ada. Istilahnya apa yang ditanam di bumi Nusantara ini pasti akan tumbuh. Sehingga ketika terlihat dari satelit itu kan, semua negara yang berada di kawasan di garis khatulistiwa pasti hijau ya. Betul. Karena berikim tropis tadi. Artinya apa? Apa yang ditanam di tanah kita ini sangat subur tanahnya. Sehingga dengan kekayaan alam yang kita miliki, kemudian didukung oleh sumber daya manusia juga, dari segi jumlah kita nomor 4 ya, 275 sekian juta, 275 juta orang masyarakat yang mendiami bumi ini. Yang pertama apa Pak sekarang? Bukan Cina lagi, sekarang India yang jadi negara terpadat. Walaupun sama-sama 1,4 miliar, yang beda belakangnya. Setelah itu Amerika. Artinya dengan sumber daya manusia, apabila kita mampu mengelola bangsa ini ya kan, mampu mengelola sumber daya alam ini, saya yakin negara luar akan takut kepada kita. Kenapa? Karena kita menjadi negara super daya, adidaya ya kan, super power. Kenapa? Semuanya ada di Indonesia. Negara luar tuh mengimpor semua dari kita. Berarti kita tinggal mengelola sebetulnya. Mengelola semua itu ya Pak. Ya. Berarti dengan selagi anak-anak MTS ini atau anak-anak yang ada di daerah ini mereka disiplin, mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik, mereka bisa membela negara dengan mengikuti kata-kata tertentu. Itu lagi ya. Dan itu ya. Yang penting tadi jangan lupa untuk cinta tanah air tadi ya. Makanya salah satunya Mbak, ketika tadi banyak sudah terjadi berbagai ancaman tadi ya kan, yang tentunya agar negara Indonesia tidak bisa menjadi negara superpower tadi, sehingga negara tertentu ya lakukan berbagai cara. Salah satu tadi proxy war kan, atau soft power. Gampang saja menghancurkan suatu negara. Apa yang dihancurkan, yang dirusak? Nah, generasi mudanya. Karena generasi muda inilah menjadi estafet nanti. Mereka menjadi pemimpinnya nanti. Nah, salah satu ya kan bentuk bela negara kita adalah melalui berbagai profesi. Salah satunya menjadi TNI ya kan. Menyambung tadi pertanyaan
Mak tadi ya kan, bisa kan nih Bisa nggak? siswa-siswi kita menjadi abdi negara ya? Iya. Tentunya bisa saja. Kenapa? Ketika sudah mencintai kan negara ini ya kan, mau jadi apapun ya kan, mau profesi apapun, tujuannya apa? Sama-sama untuk membela negara ini. Tapi saya lihat juga tadi banyak potensi ya yang dimiliki oleh sekolah ini ya kan, termasuk salah satunya potensi siswa-siswinya. Iya. Dengan terlihat dari upacara yang hikmat ya kan, walaupun mungkin masih belum terlatih ya kan, Katakan tubuhnya. kata Masih berproses ya, Pak, masih ya? proses. Dan ini harus buat apresiasi ya kan, mereka masih semangat. Dan tentunya potensi ini bisa menjadi menjadi emas misalkan, menjadi permata apabila dikelola, dibina dengan baik. Kadang banyak potensi kita miliki, tapi ketika kita salah pengelola, salah pembinaan, sia-sia. Ingat ini baru potensi ya, belum menjadi suatu barang yang bernilai. Betul. Tapi potensinya sudah Nggak ada. Alhamdulillah Pak. Tinggal bagaimana nih sinergi tadi seluruhnya nih, siswa dari sekolah ya kan, dari guru, lingkungan dan sebagainya, sama-sama kita mencetak di generasi emas. Mereka sebetulnya generasi emas. Indonesia emas itu tahun berapa Mbak? 2045 ya. Iya. Ketika Indonesia 3 hari ke 100 ya. Artinya berapa tahun lagi Pak? Terus banyak apa lagi Pak? 2045 dikurangi 2023. 22 tahun lagi. Datang lagi. Mereka rata-rata usianya berapa? 12, 13, 14. Berarti mereka nanti akan Berarti jadi sekitar orang rumah. 36 ya kan? Iya. 35, 36. Nah, 35, 36 kondisi saat ini saja sudah banyak pemimpin muda yang menjadi pemimpin daerah. Betul ya? Saya hitung ya kan 25 kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun. Salah satunya wakil gubernur ya, Jawa Timur. Pak Emil Dada. Emil Dada. Itu usia 39. Kemudian kemarin yang calonkan cawapres ya kan? Mas Gibran. Usia berapa? 36 tahun. Ada yang paling muda tuh, Mbak Rizky, Bupati Indragiri Hulu di Riau. Usianya berapa? 29 tahun. Lebih muda dari Bupati Tuban ya. Ya, Tuban 31. Masih bujang memang. Kalau ibu ini udah nikah, 9. Artinya apa? Mereka bisa menjadi inspirasi. Gak selama kita harus tua baru kita memimpin, tidak. Kita generasi muda bisa juga menjadi pemimpin. Ketika apa? Ketika mereka menyiapkan, tahu potensi, kemudian mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk apa? Untuk membina dirinya. Seperti Bapak. Nah, coba kepada saya. Pak, Oh, berarti Umurnya berapa? berarti tipsnya Berapa? Saya masih 17 tuh. sekian gitu. Kelas Pak. kelas 23 ya. Dan saya bisa sampaikan juga ke adik-adik ya kan. Saat usia 38 sudah menjadi komandan batalion di Jember sana. Usia 40 baru 3 bulan kita bayar di sini. Jadi tadi dia menjadi komandan kodim. Itu kan instansi militer ya kan. Betul. Artinya ketika mereka 22 tahun lagi, mereka juga bisa seperti saya. Sehingga menjadi inspirasi juga. Oh, Pak Danim, kasih tips yang konkret untuk bisa menjadi seperti jenengan Nah, deh. untuk anak-anak. Ya, ini pesan dari Sun Tzu. Kemarin telepon sama Sun Tzu dari Cina. Kenapa Sun Tzu ya? Iya. Keren sekali. Makanya, mengapa kan? Iya. Karena pepatah mengatakan, oke ini sukses, belajarlah sampai ke negeri Cina. Cina, betul. Itu nenek moyang kita yang mengatakan. Iya. Betul ya? Kenapa harus ke Cina kan? Bapak sekalian bisa lihat sekarang. Cina bagaimana kondisi sekarang kan? Menjadi salah satu negara superpower lah, ditakuti juga. Ya, sih. Sehingga wajar nenek moyang kita dulu ya kan? Maka saya telepon oleh susu. Kenal nggak susu Pak ya? Salah satu ini ya, strategi Kekaisaran Cina saat itu. Kenali musuhmu ya kan? Kenali dirimu, maka beribu pertempuran akan kamu menangkan. Artinya apa? Kita harus tahu nih apa permasalahan atau tantangan yang kita hadapi. Misalkan ini, adik-adik ingin menjadi tadi kan tes misalkan menjadi taruna atau sekolah militer. Apa aja tesnya ya kan? Itu musuh kita. Ada tes kesehatan, tes jasmani, psikologi, tes akademi, wawancara dan sebagainya. Selalu kenali diri kita. Nah, ketika tes kesehatan, kondisi
kesehatan kita bagaimana. Agar kita bisa tahu, ya kita check up rumah sakit dan sebagainya. Sudah siap belum? Jika ada sakit, ya segera diobati. Itu sebagai langkah dini kan, untuk menyiapkan diri kita. Apalagi di tes Garjas ya kan, tes lari ya semata. Berapa lari kita? Kita coba dulu dengan waktu 12 menit. Kan semua penilaian itu tes itu ada nilai ukurannya. Kalau lari sekian ya kan 12 menit, misal jarak 3000, nilainya berapa? Kita ukur dengan 12 menit kita dapat berapa? Misal cuma 1000, berarti masih jauh nih. Berarti perlu kita lakukan pembinaan. Nah, itu artinya kita kenali diri kita, potensi kita miliki ketika mencoba melakukan tes-tes itu. Berapa hasil kita? Dengan hasil sekian, lihat indeksnya. Oh ternyata belum lulus nih kita nih. Oh kita membina lagi. Sehingga setiap orang sebetulnya yang orang sukses itulah bukan orang yang bangun tidur langsung berhasil ya kan. Tapi mereka yang mau mengorbankan diri mereka untuk menyiapkan diri mereka. Sehingga istilah di kita bagi tentara ya, kalau mungkin bagi pengusaha mereka time is money ya kan, waktu adalah uang. Bagi tentara time is work, waktu adalah pedang. Gitu ya. Artinya apa? Bagaimana tuh prajurit atau kesatria agar terus setiap hari setiap waktu untuk mengasah pedangnya. Itu apa? Agar siap dan tajam. Oh diasah terus tajam ya? Agar sewaktu-waktu bisa digunakan. Artinya filosofinya, artinya kita harus setiap hari ya kan, setiap waktu terus kita bina diri kita. Kenapa? Karena pepatah juga apa ya, bahwa kesempatan atau peluang itu katanya datang cuma satu kali ya. Nah, ketika peluang atau kesempatan datang pada kita, sedang kita tidak siap, artinya sia-sia. Kita coba, ya gagal karena kita tidak siap. Nah, karena kesempatan itu atau peluang itu tidak pernah kita ketahui kapan datangnya itu kan. Karena kalimatnya kita siapkan diri kita. Setiap hari kita harus siap. Ketika rezeki datang kita sudah bisa mengambil ya. Kenapa? Karena kita sudah siap. Datang ini kita hadapi, kita pasti berhasil. Kenapa? Karena kita sudah siap menyiapkan diri kita. Oke, berarti untuk bisa menjadi sukses di usia muda kita perlu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik. Kenali diri Fisik, kita ya. Kenali diri kita, kenali kelemahan kita, kenali kelebihan kita, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Begitu ya, Pak? Siap, Pak. Luar biasa. Senang sekali bisa ngobrol sama Pak. Semangat. Nah, ini saya akan menuju ke beliaunya, Bapak Camat Gelaga. Kalau melihat Oke. Bapak Paling muda ya, Pak? paling muda di zaman ya. Bapak Owen Mufti ini Ya. Bapak. Bapak, kalau menurut jenengan motivasi apa sehingga jenengan ingin atau ingin memimpin masyarakat di Kecamatan Gelaga ini? Apa yang membuat Bapak memotivasi diri Bapak untuk bisa memimpin masyarakat di Kecamatan Gelaga ini? Dan cita-citanya seperti apa Pak? Gelaga ini mau diapain gitu? Saya terima kasih. Jadi gini Pak. Jadi saya teringat statement yang dikumandangkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan bahwa hidup ini bagikan antrian panjang. Kalau kita pada saat antrian panjang itu berhenti, akan diinjak orang, mundur akan hancur. Maka satu-satunya cara kita harus bergerak maju. Kita sebagai seorang siswa misalkan nggak boleh mundur atau berhenti, maka satu-satunya cara kita harus belajar. Apapun itu resikonya, apapun itu pelajarannya, tidak ada kata-kata bahwa ada satu pelajaran yang paling sulit. Semua kita maju, nggak boleh berhenti, apalagi mundur. Semua itu seperti itu. Nah, kami semua ini bahwa Gelaga ini, kalau kita katakan bahwa Gelaga ini dalam 1 tahun itu kita kehadiran 2 nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Musa. Itu guyonya seperti itu. Karena apa? Karakter di Gelaga ini
Kalau bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu semua hamparan, tidak ada yang kelihatan. Semua banjir semua. Ya, semua banjir. Nah, pada saat bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember, tidak ada setitik air pun. Semua jadi daratan, semua jadi kering berotang. Nah, dari itu, kalau alam itu tidak mungkin kita lawan, tapi alam kita siasati. Sehingga bagaimana kita hidup di alam yang seperti ini, tapi tetap nyaman, aman, dan kondusif. Artinya begini, kalau setiap tahun, misalkan banjir di Lamongan, khususnya di wilayah ini biasanya 7 bulan. Bagaimana bisa siasati? Kalau kita membuang banjir, insya Allah tidak bisa. Karena banjir tetap ada. Tapi bagaimana banjir itu bisa kita siasati 1 sampai 2 bulan saja. Kalau kita hapus banjir, tidak mungkin. Karena dari 27 kecamatan yang tidak mengirimkan air ke kecamatan kita, hanya 4. Semua dikirimkan. Ya. Nah, dari itu maka kita siasati. Bagaimana Gelaga, Karangbinang, Kali Tengah ini banjir terlalu lama, maka kita harus menggunakan teknologi pompanisasi. Pada saat bulan banjir, kita pompa menuju Bengawan Solo, menuju laut, sehingga air yang bisa menggenang 7 bulan itu hanya bisa kita lewati hanya 1 atau 2 bulan. Kalau kita menghindari banjir, jelas tidak bisa. Karena tubuh kita ini seperti ada di baskom yang paling bawah. Nah, itu sunatullah. Jadi bagaimana kita bahwa alam tidak bisa kita habis, tapi alam bisa kita atasi. Yang pertama. Yang kedua, pada saat musim kemarau itu air habis. Nah, kita maunya bagaimana pada saat musim kemarau air tetap tersedia. Sehingga pada saat kita melimpah air, kita akan buatkan embung atau seketan itu, sehingga karena bukan kita ini nggak sama. Bagaimana air yang kita buang percuma tadi tidak kita buang, tetap ada taruh, dan alhamdulillah sekarang sudah ada sembayat birit ini nanti sebagai embung pada saat musim kemarau kita masih ada air. Dan kemarin kita juga dapat sumbangan dari Gubernur pompa 3. Itu nanti akan mengangkat air ke Sungai Bengawan Solo apabila air yang ada di Gelaga ini sudah melimpah. Dan alhamdulillah ini upaya Kabupaten Lamongan luar biasa. Terutama Pak Bupati ini selalu berpikir bagaimana Lamongan ini bisa bebas banjir yang lama. Artinya apa? Bahwa ini butuh kekuatan, butuh pemikiran, butuh ketenangan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk masyarakat, sehingga pada saat kemarau tidak begitu lama, dan pada musim banjir tidak begitu lama, sehingga kita nanti bisa yang namanya makmur itu ada di Kabupaten. Dan ini usaha-usaha Pak Bupati, Bu Gubernur, Pak Menteri ini bisa berhasil, sehingga mungkin ini ke depan Lamongan sudah tidak lama-lama lagi lah banjir, atau tidak lama lagi kita ini tidak ada banjir yang lama dan tidak ada berita lama. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti perjuangan Bapak-bapak dan doa para alim ulama, mudah-mudahan Lamongan khususnya Gelaga ini tidak akan lama lagi bisa menuju dan semoga inovasinya itu semakin keren dan menjadikan masyarakatnya semakin sejahtera. Ya? Amin. Kami bangga Pak menjadi warga Lamongan. Dari mana? Dari sini. Oh, sama Gelaga. Iya betul. Saya sudah menikmati dan teman dengan alam. Ya Pak ya. Iya Pak.
Terus apakah menurut Bapak anak-anak ini apa yang disiapkan oleh anak-anak? Atau pesan-pesan Bapak supaya anak-anak ini menjadi sukses di masa depan? Oke, terima kasih. Sukses itu kuncinya satu, belajar, belajar, dan belajar. Dan jangan lupa berdoa. Itu belajar, 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 dan berdoa. Dan ada satu yang tidak boleh ditinggalkan, adalah doa restu dari orang tua. Itu adalah sukses orang-orang yang bisa menjadi pandai. Itu hanya yaitu apa artinya orang itu pandai tapi dua orang tua tidak menyertai. Ya, itu ya doa ibu itu ya doa ibu itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menggantikan dari doa orang. Intinya kita harus belajar, belajar, belajar. Tidak ada kata Malas. diam atau berhenti atau mundur. Seperti Mangosar, hidup ini adalah antrian panjang. Tidak boleh berhenti atau mundur. Kalau berhenti dia diinjak orang, kalau mundur kita bakal hancur. Satu-satunya jalan kita sebagai anak muda, anak sekolah, wajib maju terus. Belajar, belajar, dan belajar itu tidak ada batas. Iya, betul. Yang mau berbincang ini kita sekali. Bapak Camat, terima kasih untuk tips-tipsnya. Sama-sama. Begitu juga Bapak dari kami, Bapak Komandan, mohon maaf, Bapak Komandan terima kasih juga untuk semua motivasi dan tips-tipsnya. Kalau Bapak Asman ini pasti selalu memberi tips ke anak-anaknya setiap pagi ya Pak Asman ya. Kasih lagi. Iya. Oke guys, dari perbincangan sama beliau berdua ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk menuju sukses kita tidak terhalang oleh situasi, tidak terhalang oleh alam. Kita bisa sukses dimanapun asalkan kita mau berusaha, disiplin, melakukan kegiatan yang baik, beribadah dengan baik, dan taat kepada orang tua. So guys, please do it if you want to be success, ya, oke? Bapak, terima kasih karena sudah berkenan hadir dan berbincang di sini. Bapak Camat, kami juga ucapkan terima kasih atas semua waktunya. Mohon maaf apabila kami belum ada hal yang belum berkenan. Ya, Mister, sampai jumpa lagi, Mister. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi. Salam bincang. Iya, betul sekali. Pak, nanti akan menjadi inspirasi kami. Nanti kalau kami ingin diskusi, boleh ya Pak ya? Bincang santai. Oke, salam bintang, bincang santai, Madrasah Podcast Studio, MTSN 2 Lamongan. Seperti itu ya Bapak? Oh, satu lagi Pak, maaf saya ada yang ketinggalan ini. Kalau anak-anak termotivasi oleh jenengan, oleh Bapak, dan ingin sekali berbincang dengan Bapak, kira-kira gimana anak-anak bisa menemui Bapak? Silakan ya. Yang pingin apa nih? Ingin komunikasi sama jenengan. Jadi kalau ingin meneruskan cerita seperti Bapak, anak-anak ingin tahu lebih lanjut gimana anak-anak bisa menemui Bapak. Ini ya. Sebelumnya perkenalan juga kita ya. Secara singkat ya, perkenalan ya. Nama kami ya kan Letnan Kolonel Armet Ketut Wira Purbawan SIP MHAN. Pangkat Letnan Kolonel, kemudian Kecabangan Armet. Kemudian kami Akmil 2004 di Akademi Militer 2004. Kemudian secara singkat ya, berdinas 10 tahun ketika lulus 2004, 2005 penempatan di Sukabumi, Batalion Kostrad ya 10 tahun. Kemudian Cimahi 3 tahun, kemudian selesai sesko mendapat kehormatan ini, penugasan di Papua, khususnya Papua Barat ya, selama 3 tahun juga. Kemudian menjadi komandan batalion di Jember ya, Batalion Armet 8 Jember. Itu selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian mendapat suatu bangga juga bisa bergabung di Lamongan. Setelah kurang lebih baru
3 bulan menjabat di sini. Sehingga sudah banyak juga kegiatan-kegiatan kita kerjakan ya. Kemudian pendidikan umum dari SD, SMP, S3 ya. S3 gitu. Iya, SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, dan S3 juga menjadi siswa sekarang. Baru berjalan nih ketika Dandim sini, karena ada beasiswa, kita ikut juga. Di sini itu bagian di Universitas Brawijaya, Malang. Sehingga menjadi inspirasi juga buat adik-adik gitu. Walaupun mungkin di kita di militer sekolah ini belum menjadi suatu hal yang apa ya, hal yang wajib atau hal yang menjadi pendorong, menjadi hal yang apa penting yang harus dikejar, enggak, karena banyak juga jenderal tidak, S3, S1 pun bahkan tidak. Namun kan kita perlu mengembangkan terus wawasan, kemudian apa kemampuan kita, salah satu melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu kata Malcolm itu pintu gerbang menuju masa depan. Menurut Nelson Mandela, pendidikan itu apa? Suatu ilmu yang akan mampu mengubah dunia. Sehingga sangat penting pendidikan. Sehingga pada adik-adik ya, siswa-siswi SMP, MTS, N2 ini, terus kejar tadi ya, pendidikan, ilmu, jangan cepat puas diri ya. Mungkin sekarang masih SMP, ya manfaatkan waktu itu dengan baik, sehingga bisa nanti melanjutkan. Karena mengutip Bung Karno lagi. Ya. Apa kata Bung Karno ya? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Mengapa harus setinggi langit ya kan? Mengapa tidak setinggi pohon aja? Pohon kan gampang naiki kan? Kenapa setinggi langit? Karena ketika kita jatuh, memang jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kita taruh di atas pohon ya, jatuhnya ke bumi lagi, ke tanah yang kita injak, artinya kita tidak menjadi apa-apa. Tempat kita masih di bumi. Ketika masih di bintang-bintang, artinya harapannya apa? Kita masih menjadi sesuatu ya kan? Menjadi orang sukses lah. Walaupun tidak di langit, jatuh tetap di bintang-bintang. Masih berkilau, masih menjadi sesuatu yang baik lah. Nah, sehingga itu adik-adik ya kan, terus motivasi ya kan. Banyak contoh ya kan, pengalaman kata guru yang terbaik. Jadi pengalaman orang lain ya, tidak harus kita lalui baru menjadi guru, tidak. Dari orang lain, oh ternyata beliau berhasil, kenapa? Ternyata dari pola hidupnya yang sehat, tertib, disiplin. Udah ada satu sisi orang malas-malesan, sering apa, liuran keluar, minuman keras, narkoba. Ternyata seperti ini orangnya jadinya. Yang ini dengan disiplin tinggi bagus, karakter bagus, menjadi sukses. Nah, itu pengalaman juga bisa menjadi inspirasi ya. Bagaimana mungkin sekarang generasi muda sekarang ya kan, usia 29 sampai 36 40 sudah bisa menjadi pemimpin daerah ketika sipil ya. Dia ingin menjadi pemimpin juga bisa menjadi inspirasi. Nah, sehingga jika adik-adik ya kan ingin bergabung gitu kan, ketemu Pak Dandim silahkan ya. Karena kita juga setiap hari di Kodim itu adik-adik yang berminat menjadi apa, menjadi tentara, polisi ya kan, karena tesnya kan sama. Kita melakukan pembinaan itu. Mereka datang, kita bina oleh pelatih kita. Sehingga tadi, kenali dirimu, sehingga dengan mengenali, disiapkan. Termasuk fisiknya tadi, gitu ya. Kemudian jika memang mungkin dari sini ke Kodim jauh ya kan, nanti bisa ke Koramil gitu ya. Kita siapkan masing-masing Koramil untuk menyiapkan pelatihnya atau babisanya. Sehingga gak perlu jauh-jauh. Dan kemarin juga banyak dari sekolah-sekolah kita datang, mereka yang berminat bagaimana Pak Dandim kan, kita fasilitasi ya. Nanti jika di Koramil mungkin apa bosan ya kan latihan, nanti bisa bergabung dengan rekan yang lain di Kodim. Itu banyak, hampir 40-an, termasuk kemarin SMA 1 itu ada 60 orang. Mereka kelas khusus ya. Mungkin dengan bertemu dengan teman yang lain ya kan, semakin termotivasi. Karena teman juga menjadi apa ya? Menjadi kita senang lah ketika kita dengan sendiri, dengan bersama-sama contohnya. Dengan bersama-sama ada teman nih, kok dia bisa ya kan? Saya juga harus bisa. Itu menjadi suatu besar sih, karena kita manusia pada dasarnya sama ya kan? Dibekali sama. Dari lahir kan gak mungkin bisa langsung lari, tapi melalui proses tadi. Jika dia makan nasi ya kan, saya juga makan nasi, dia bisa
harusnya saya juga bisa juga seperti dia. Sehingga menjadi inspirasi ya. Silakan ya adik-adik, mau datang silakan ya, Ramil atau bergabung langsung ke Kodim untuk menyiapkan diri ya. Karena apa yang masa depan kalian ya kan tergantung masa sekarang. Apa kita tanam atau kita tuai ya kan. Sehingga mari ya siapkan dari sekarang, sehingga apa? Tidak terjadi katanya penyesalan itu selalu datang terakhir. Belajarlah dari orang-orang sukses ya kan, Pak Camat, sekolah ya silakan ya. Apa beliau bisa menjadi orang sukses? Manfaatkan waktu dengan baik, karena waktu tidak akan bisa tarik kembali terulang lagi, sehingga tidak ada terjadi penyesalan tadi. Ya. Lagi ya semangat ya, tetap semangat adik-adik semua menjadi orang sukses, menjadi generasi emas ya di tahun 2045, karena kelak adik-adik semua yang menjadi pemimpinnya. Mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, adik-adik harus menjadi pemimpin. Sehingga langkah baiknya adik-adik semua bisa menjadi pemimpin yang siap, punya amanah. Kata Pak Camat tadi, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan menjadi pemimpin yang justru mengorbankan anak buahnya. Kenapa? Karena tidak siap tadi. Karena tidak menyiapkan dari sekarang, tergopoh, sehingga tidak tahu harus berbuat apa ketika menjadi pemimpin. Terima kasih Pak ya. Siap. Semangat ya Pak. Pak Camat, apakah anak-anak izinnya juga sehingga suatu saat nanti anak-anak ingin berkunjung ke Bapak, ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak, Kopi. ngopi santai bersama Bapak. Boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Saya ini 24 jam. Wow, keren sekali. Saya sering itu pulang jam 2 malam, pas setengah 3 dari kecamatan, sering. Saya biasanya ini di samping dengan teman-teman itu, saya yang paling aktif ini dengan teman-teman perguruan silat. Saya selalu buka pintu kantor saya untuk teman-teman semua saja, termasuk teman-teman perguruan silat. Saya sewaktu-waktu kita bincang santai ngopi bareng di pendopo kecamatan itu sering kami melakukan beserta teman-teman perguruan sekecamatan. Bahkan teman-teman perguruan itu Pak Adem, saya buat paguyuban, saya namakan paguyuban Boyopati. Boyopati itu suatu nama apa santri dari Sunan Giri. Iya, yang ada di beliau di samping santri juga menikah. Sehingga perkumpulan itu dibentuk, saya namakan Boyopati, dan sekarang kita minimal dalam 1 bulan itu kita bincang santai di pondok ya, dengan teman-teman perguruan itu. Dan kemarin sudah saya kasih kawasan untuk mendirikan operasi. Sekarang sudah ada operasi perguruan. Keren sekali. Monggo 24 jam saya. Wow. Nggak pernah tertutup pintu saya. Alhamdulillah. Masyarakat So guys, beliau sangat welcome apabila kalian ingin berbincang-bincang dengan beliau, ya. Sama juga ya. Wah, ini 24 jam juga. Karena ada mahatnya. Ada mahatnya gitu. Ada fotonya. Oke, tak terasa waktu kita sudah semakin habis dan kami tidak ingin mengganggu waktu beliau lama-lama. Beliau kan orang sibuk. So guys, mari kita selesaikan. Mari kita selesai bincang pagi kita saat ini. See you next time. Dan Bapak-Bapak, terima kasih untuk semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.